Disetujuinya pembahasan revisi Undang-Undang Desa disinyalir berkaitan dengan momentum pemilu. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Asep Anwar Sadat, serta mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, sekaligus pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan. Saya sapa, selamat pagi Pak Anwar dan Pak Jo. Ya, pagi Mas. Selamat pagi, Pak. Baik. Saya ke Pak Anwar terlebih dahulu, langsung saja Pak kita tanggapi bagaimana komentar dari warga desa yang kita putarkan sebelum diskusi ini dimulai. Apa sebenarnya alasan begitu gigih mengajukan perpanjangan masa jabatan? Padahal kan menurut warga ini tidak begitu urgen gitu. Pak Anwar? Siap, Pak. Baik. Apa yang menjadi urgensi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, Pak Anwar? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi juga buat Prof. Jo Hermansyah, Pak Johan. Begini Mbak, terkait urgensi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, saya ini pelaku di lapangan juga. Saya sebagai kepala desa memasuki periode ketiga yang sekarang, ya, yang tentunya banyak hal yang perlu diberikan ruang dan waktu untuk berekspresi, berkreativitas seorang kepala desa itu dalam membangun eksistensi juga perubahan ke arah yang lebih baik di masyarakat. Andai pun ada permasalahan, dinamika, oknum, dan sebagainya kan itu tidak bisa mempresentasikan semua desa. Seperti yang kita tahu bahwa sesuai dengan hasil survei di 37 provinsi sekarang ya, karena DKI itu tidak ada desa, dari total 38 provinsi serta pemekaran Papua itu hanya 700 desa saja yang bermasalah. Itu pun dominasinya terkait permasalahan administrasi juga yang lainnya. Ini artinya apa? Bahwa pemerintah desa bisa membuktikan eksistensinya dalam membangun pembangunan di desa, pemerintah desanya masing-masing. Setelah adanya anggaran dana desa, ini sangat luar biasa pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia, yang tentunya ada akselerasi dalam menumbuhkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, sosial, juga kaitan-kaitan kebutuhan publik yang lainnya. Yang tentunya ketika ini desa bagian yang mendominasi bangsa dan negara ini, di negara kita, yang tentunya perlu skala prioritas dan perlu ruang-ruang yang butuh waktu yang cukup lama untuk membangun pembangunan desa ini. Ya, di sisi lain bahwa rekonsiliasi pasca pilkades ini cukup waktu. Karena apa? Seorang kepala desa itu langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun lawan politiknya dari desa, yang tentunya perlu waktu untuk rekonsiliasi, juga berkonsolidasi dalam menjalankan visi misi sebagai seorang kepala desa. Itu saya kira sementara. Oke, jadi menurut Anda butuh waktu yang lebih ya, bukan cuma sekedar 6 tahun kali 3 periode, tapi 8 tahun dikali 2 periode, itu waktu yang cukup panjang untuk pemerintah atau kepala desa. Nah, saya ke Pak Jo. Pak Jo, dampaknya jika kemudian masa jabatan kepala desa ini diperpanjang jadi 8 tahun, bisa 2 periode, apakah itu tidak terlalu lama Pak Jo? Oh iya, memang kalau standar kepemimpinan pemerintahan, di mana-mana ya, di dalam studi governance leadership itu rata-rata 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jarang sekali masa jabatan yang 8 tahun. Nah, itu dikhawatirkan dalam teori bahwa masa berkuasa lama-lama bisa menyimpangnya berpanjang-panjang. Artinya masa jabatan yang lama itu, Pak Anwar ya dan kawan-kawan, ada potensi penyimpangannya itu banyak. Mula-mula dikit, lama-lama jadi bukit dalam teori ya. Nah, di praktek
juga kita sudah lihat kenyataan-kenyataan di tingkat negara, ada presiden berkuasa lama-lama, akhirnya terjadi penyimpangan. Di tingkat desa juga sama saja. Ya, ketika Orde Baru dulu kan 8 tahun tuh, 2 kali 8. Itu juga banyak fenomena yang kami pelajari, terjadi penyimpangan kekuasaan. Nah, dampak yang paling serius itu adalah terkait risiko penyalahgunaan dana desa yang katanya juga mau ditambah jadi 2 miliar per desa. Nah, ini khawatir kalau sampai 8 tahun, tambah lagi 8 tahun, itu nanti jangan-jangan banyak kepala desa yang kena kasus hukum. Yang kedua, sirkulasi pemimpin pemerintahan di desa bisa mandek. Ya, karena orang ini kalau sudah 8 tahun berkuasa, terpilih lagi berkuasa, nanti yang menggantikannya dalam kultur masyarakat kita yang masih feodal, naik lagi anaknya, cucunya, ya. Di tingkat negara itu sebenarnya problematik kita ini dengan Presiden Jokowi yang menaikkan anaknya itu menjadi calon wakil presiden. Yang ketiga, dinasti akan subur, ini yang tadi yang saya sebut ya, akan subur dinasti di desa-desa. Lahirlah memimpin pemerintahan raja-raja kecil. Dan nepotisme ini juga kita khawatirkan dalam pengangkatan orang-orang dalam jabatan di desa. Nanti karib kerabatnya kepala desa yang duduk di dalam posisi-posisi struktural. Jadi ini harus dihitung matang-matang. Kalau menurut saya ini kan pemerintah kan masih tingkat pertama ya. Nah, nanti sidang tingkat kedua baiknya cobalah dirundingkan lagi mengingat bahaya-bahaya ke depan. Kalau saya menyarankan sebaiknya 5 tahun aja, bahkan turun dari 6 tahun. Ya, 5 tahun supaya standar dengan masa jabatan presiden, masa jabatan gubernur, bupati, wali kota. Kalau nggak mau jadi kepala desa 5 tahun, jangan jadi kepala desa, gitu loh. Nah, itulah membangun suatu desa yang demokratis, desa modern. Kita mau negara modern ini, bukan negara monarki tradisional. Itu pandangan saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Nagri, oleh DPR. Kalau tadi salah satu alasan dari Pak Anwar dari Apdesi ini mengapa perlu lebih panjang ini karena butuh konsolidasi atau penyesuaian setelah pemilu 2024. Apakah Anda sepakat Pak Jo atau justru karena ini lagi di momen pemilu jadi kalau kemudian revisi ini disetujui, ini malah akan menimbulkan dugaan-dugaan adanya politisasi dari revisi undang-undang Pak Jo. Menurut Anda bagaimana? Jadi kalau saya studi tentang masa jabatan yang pendek, katakanlah sekarang ini 6 tahun, ya, lalu kemudian terjadi berbagai macam kasus pasca pilkades, ya, di mana kemudian sulit untuk membuat masyarakat bisa menerima kehadiran kepemimpinan kepala desa. Nah, itu dari studi itu fenomenanya kecil. Tidak banyak ya, jadi kalau kita pelajari 70-an ribu desa di Indonesia, fenomena yang seperti itu nggak sampai 5%. Nah, sehingga dengan demikian nggak bisa digeneralisasi. Maka orang mengira-ngira bahwa ini ada semacam politik transaksi ya antara pengambil pemegang kekuasaan, pemegang kewenangan pembuatan undang-undang, lawmaker dengan pemerintah terhadap kepala desa. Jadi ada semacam begini, kasih pasal-pasal yang kepala desanya happy, senang gembira, masa jabatannya ditambah, diperpanjang, lalu kemudian nanti dibantulah pemegang kuasa dalam rangka pemilu. Nah, itu jadi tuduhan-tuduhan atau anggapan itu menjadi menguatlah gitu kira-kira Mbak. Baik. Ya, Pak Anwar, usai jeda saya akan ke Anda juga Pak untuk menanyakan terkait dengan tadi kan ada kemudian data dari warga desa atau tanggapan dari warga desa yang sebetulnya melihat belum ada pendekatan atau sosialisasi kepada warga sebelum kemudian kepala desa minta adanya revisi-revisi dari undang-undang ini. Nah, saya akan minta tanggapan Anda apakah sudah ada evaluasi terkait dengan hal itu sehingga Apdesi salah satunya ini meminta ada revisi undang-undang desa. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.